mungkin kita boleh apa tadi Pak yang Allahu Akbar semangatnya. Oke, Bapak Ibu, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Allah. Jadi gitu terus ya Pak ya kalau pertemuan ya Pak ya. Semangat terus ya. Semangat kawan seperti amin gitu. Ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bu Penny terkait dengan syariah. Dan perkenalkan ya, saya Intan dari dosen kode manajemen. Sebenarnya kami ini ada 20 menit teman berhalangan hadir dan tadi sudah disampaikan materinya oleh Bu Penny. Saya sharing aja nih Bapak Ibu terkait pemasaran. Kebetulan saya bersama Pak Musli tadi dan Dr. Musli itu membidangi kami di pemasaran. Nah, mungkin sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu semua ya. Produk-produk Muhammadiyah ini banyak nih. Saya sering dengar cerita dari Pak Amin ada mie lezatmu ya. Ini juga ya Pak ya? Iya. M-Kuah. Oke, jadi kalau ada acara ini terus ya Pak ya? Iya. Oke, nanti kita coba kasih contoh nih. Ini pemasaran M-Kuah ini kayak gimana? Dasmu. Waduh, saya juga ya. Dasmu Muhammadiyah. Punya Muhammadiyah. Oke ya ini konsep pemasaran itu. Jadi kalau misalnya Muhammadiyah menyediakan mie ada lezatmu, pada saat itu sebenarnya sebelum Palestina itu sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah ada dan kemudian pada saat boikot permian, nah lezatmu ini semakin mencuat gitu ya. Dan kami pun di kampus juga beli nih Bapak Ibu berkat Pak Amin nih. Pokoknya tidak ada di FEB itu yang tidak beli lezatmu. Enak Pak, tapi Pak kalau saya sendiri saya suka. Oke, nah jadi ada memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada konsumen. Jadi pada saat itu konsumen yang mayoritas kita produk itu tidak mau makan yang terafiliasi oleh Israel gitu ya. Jadi muncullah lezatmu dan sangat tepat timingnya pada saat itu. Itu sudah proses pemasaran sebenarnya. Dan Muhammadiyah yang lagi-lagi tepat sekali untuk memproduksi produk itu. Nah, di dalam produk itu ada namanya beberapa pemasaran. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam pemasaran, dalam satu produk itu biasanya kita kenal dengan 4P. Ada produk, ada price, harga, tempat, dan juga promosi. Oke, misalnya ini M-Kuah ya Pak ya. M-Kuah produknya apa nih Pak? Air mineral. Oke, harganya berapa? Dijual nggak sih Pak? Terjangkau. Boleh spill Pak, coba nanti kita bantu promosi. Satu dusnya berapa? 24. Oke, 35.000. Boleh itu kita pakai ya di kampus aja. Murah ya, terjangkau. Belinya harus di Muhammadiyah atau sudah ada di peredar Pak? Oke ya, bisa langsung ada koperasinya ya. Jadi belum ada di retail ya Pak? Bisa via Zendo nanti ya. Zendo siap melayani. Siap melayani. Masuk banget tuh Pak, masuk Pak Eko. Promosinya online offline Pak, ada via media sosial. Oke, media sosial. Maju Pak Eko. Oke. Via media sosial. Oke, jadi semua 4P ini sudah ada semua di dalam satu produk M-Kuah. Nah, kalau ini misalnya ini saya lezatmu. Saya udah coba semua rasa nih Pak. Semuanya enak. Ini kan mie sehat ya Pak ya, mie sehat. Rasa bayar. Enak lagi rasa bayar kalau gratis ya. Lezatmu. Kalau kita lihat 4P tadi ya, semua juga ada, harganya sangat terjangkau ya Pak ya. Sangat terjangkau, promosinya ada online, ada offline juga, dan tempatnya bisa dibeli masih terbatas gitu ya.
hanya di cabang-cabang Muhammadiyah aja seperti itu ya Pak Bu ya. Oh di Shopee juga ada ya? Ya online juga berarti sudah banyak dipasarkan. Shopee, Sobaidi. Nah itu terkait dengan konsep pemasaran Bapak Ibu. Jadi satu produk itu ada minimal itu ada 4P, ada produk, place, tempat, ada price harganya, ada promosinya. Nah tadi saya melihat pemaparan dari tim Zendo itu semua komponen marketing itu semua sudah sangat dijabarkan di beberapa halaman itu. Targetingnya sangat tepat, harganya terjangkau, target pasarnya itu emang pas, tepat sasaran sekali. Nah, proses membangun branding. Jadi kalau ngomong branding ya sangat familiar ya Bapak Ibu ya branding. Ini sebenarnya maunya sangat lama. Ya Muhammadiyah udah berapa umurnya Amin? 100. Sudah 100 wah brandingnya ada kalah ya. Nah proses branding itu membangunnya sangat lama. Yang saat ini lagi dikembangkan dari produk Muhammadiyah apa nih Pak Amin? AC-mu. Oh AC-mu, Masya Allah ada AC juga Pak. AC-mu, AC ruangan. Oke. Apa kelebihannya Pak? Oh ada waktu sholat ya, Masya Allah. Tapi asal hidup nyolok listrik ya Pak ya? AC. Jadi kalau waktu zuhur langsung apa tandanya Pak? Azan. Kalau siram air. Oh kalau subuh siram air. Oke. Nah lagi proses membangun AC-mu Muhammadiyah gitu ya. Nah itu kan tentu tim Muhammadiyah tentu akan riset ya Pak ya, akan riset apakah emang cocok di pasaran untuk mengeluarkan produk AC-mu ini atau tidak tentunya kan ya. Itu di tim pusat Muhammadiyah biasanya. Nah nanti akan ada dari riset itu nanti muncul yang namanya akan terikatan. Orang mulai suka, orang mulai mengenal AC Muhammadiyah, kelebihannya apa, bisa reminder kalau waktu azan tiba. Terus dan kemudian pada saat setelah terikatan muncul yang namanya kepercayaan. Nah membangun ini semua tentu ada database ya Bapak Ibu ya. Data, ada nomor handphone, ada alamatnya di mana, namanya siapa, kayak tadi Bapak Ibu isi pretest, ada nama, ada nomor handphone juga. Nah itu database. Nah itu kalau kita berbicara tentang usaha yang sudah global seperti Muhammadiyah yang udah usianya ratusan tahun. Tapi ketika kita berbicara UMKM, kita juga riset Bapak Ibu. Riset yang tidak usah mikirnya seperti mindsetnya perusahaan kayak Zendo itu sudah besar, sudah 10 tahun gitu. Tentu risetnya mereka sangat mendalam, mereka sudah punya tim riset sendiri. Bahkan untuk buka cabang, untuk mendapatkan lisensi itu pasti ada syarat dan ketentuan berlaku yang cukup ketat gitu ya. Nah kalau kita UMKM yang biasa, yang baru sangat memulai, kita harus juga riset. Contohnya ibu-ibu deh. Ibu-ibu kalau misalnya sini banyak tukang sayur ya Bu ya. Tukang sayur beda 1.500 pasti ibu-ibu notice ya. Yang tukang sayur ini 5.000 satu ikat misalnya kangkung. Nah yang ini 4.500. Padahal si tukang sayur 4.500 ini agak jauh dari rumah. Tapi lebih memilih ke 4.500 gitu kan. Padahal ada biaya jalan kan Bu. Ada biaya jalan kaki, ada biaya waktu, biaya risetnya gitu kan, ada tenaganya. Nah itu sebenarnya juga menjadi riset dan itu sangat wajib untuk dilakukan gitu. Untuk kita para UMKM yang baru memulai mau bikin ayam geprek, ada ayam geprekmu nggak sih Pak? Nggak, udah bentar lagi geprekmu. Geprekmu, oke. Nah itu ada database di situ semuanya. Dan kemudian nanti dari database itu, riset itu ada nama segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu pengelompokan lah Pak ya. Kelompok orang-orang yang mirip-mirip dengan kita, mirip-mirip sifatnya, mirip-mirip letak wilayahnya. Tadi ternyata si Zendo wilayahnya Bekasi aja, Bekasi Raya. Ternyata Zendo ini sudah ada di mana-mana ya, di Tangerang pun juga masuk ternyata sudah. Nah itu pengelompokan karena ketidakmampuan kita penyedia jasa si produsen untuk memfasilitasi semua konsumen. Jadi kita kelompokin aja nih yang M2 ini sudah dipasarkan kalau di Bekasi di sini sekitaran sini aja atau udah keluar Pak?
kota Bekasi kan. Banyaknya kota Bekasi gitu ya Pak. Ya di luar ada, tapi itu kalau kita menambahkannya dengan bonus gitu loh. Jadi kita harus emang punya target utama Bapak Ibu ketika kita memutuskan pasar kita itu siapa. Di luar itu bonus dari target utama ini. Nah, ini adalah proses ketika konsumen itu memutuskan untuk pembelian. M-Kuah, ini saya pertama kali nih lihat ini. Warna sadar dulu ya. Kalau misalnya kita baru muncul produk, sadar ternyata Muhammadiyah itu juga bikin air mineral. Namanya M-Kuah. Saya baru sadar. Saya baru tahu doang. Ternyata Muhammadiyah ada bikin air mineral. Nah kemudian mulai ini namanya interest ya, typo Bapak Ibu. Yang kedua ada interest, tertarik untuk mencoba M-Kuah ini. Terus ada mulai mempertimbangkan kira-kira enak gak dia rasanya, apa ada manis-manisnya gitu kayak air mineral atau manis asam asin gitu kan. Nah, dulu aku sempat memproduksi gitu Bapak Ibu. Ada rasa-rasanya. Terus intention mulai niat saya untuk mencoba ini, kemudian saya mengevaluasi, dan kemudian baru saya memutuskan untuk beli. Kayaknya abis saya coba tadi, boleh next abis untuk acara-acara boleh order dari Muhammadiyah. Bu Sofi untuk PKM di tempatnya order Muhammadiyah Bu. Ibu-ibu Salimah PKS ya Kak. Order di sini. Oke, nah proses untuk membangun ini Bapak Ibu itu ada namanya storytelling gitu ya. Menceritakan kayak tadi Zendo menceritakan bahwa kita taunya kalau Zendo tidak bercerita kita di depan ini, kita mungkin taunya hanya ojek online seperti Grab, Grab, Gojek dan Maxim gitu ya. Tetapi ternyata filosofi di balik itu adalah ada unsur-unsur Islaminya gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentu Zendo itu kan menceritakan itu mungkin di media sosialnya itu dia bercerita. Nah, sehingga ketika untuk orang-orang yang sudah peka dengan shifting, pergantian gaya hidupnya yang sudah sangat peduli dengan hal haram dunia Islami, itu tentu akan membeli Zendo. Nah, itu kan ada proses bercerita Zendo di situ, sehingga membuat kita semakin tertarik untuk menggunakan Zendo. Nah, begitu juga dengan produk-produk apapun yang Bapak Ibu buat nantinya itu butuh bercerita. Nah, salah satunya yang sangat fenomenal tadi Ibu Penny juga ceritakan yaitu melalui media sosial. Bangun tidur nyari apa nih? HP. Masih juga ya Bapak Ibu ya, kalau bangun tidur cari handphone. Nah, cari handphone, apalagi anak-anak muda itu bangun tidur carinya handphone. Scroll media sosial, Instagram, TikTok. Punya TikTok Pak? Ya. Punya, mantap. Oke, punya Instagram, punya media Facebook ya Pak ya? Oh, Facebook udah kuno ya? Nah, itu Pak Amin, Facebook sudah kuno loh. Facebook sudah kuno Pak Amin. Ke TikTok ya Pak ya sekarang ya? Mulai untuk membangun brandingnya di TikTok, bangun nama, sadar kalau produk Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu buat itu eksis gitu loh. Kita ada jualan ini, misal jualan ayam geprek, jualan nasi uduk gitu, jualan pisang goreng. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu jualan apa, misal jualan sayur kayak jualan kelontong kayak punya media sosial. Nah, media sosial ini banyak jenisnya, media digital ini banyak sekali jenisnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak punya sosmed, yang paling efektif itu sebenarnya juga WA, apalagi kalau misalnya yang ini menjualnya ini emang usia-usia yang sudah bukan anak muda lagi gitu ya Pak. Nah, WA itu masih sangat efektif sekali. WA, Facebook itu masih sangat efektif sekali kalau misalnya kita menyasarnya emang orang tua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat status misalnya ya, bikin status itu, saya jualan buka warung hari ini, jual lontong jam segini buka, itu tidak apa-apa gitu. Jadi ketika kita berbicara UMKM yang masih sangat dini, kita jangan menggunakan mindset korporat, tapi gunakanlah mindset emang UMKM
Dimana target kita yang pertama itu adalah orang sekitar kita dulu gitu loh, tetangga kita, keluarga kita, teman kita. Nanti di luar itu barulah dapat bonus-bonus dari media sosial Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi gunakan WA-nya, ada WA bisnis juga ya Bapak Ibu ya, WA bisnis. Saya nggak bisa pakainya gitu kan, bingung nih ya. Minta bantuan anaknya gitu kan, minta bantuan anaknya untuk mendesain media sosial jualannya seperti apa. Nah, di sini ada website sendiri untuk. Oke, mantap. Sudah ada adminnya sendiri ya Pak ya? Oke. Nah, media sosialnya ada juga. Nah, sudah aktif ya Pak ya? Mantap semuanya aja. Oh ini live, oke. Nanti saya masuk YouTube-nya ya Pak ya? Langsung on ya. Oke, nah itu sudah sangat bagus untuk PCM Mustika Jaya ya. Sudah ada media sosialnya dan ada admin khusus untuk mengurusi itu. Nah ini karena yang seperti kata Bu Sofi tadi, ini sebenarnya kita harus bootcamp nih Bapak Ibu. Minimal itu sepekan, 1 minggu untuk mempelajari seharian atau 2 hari keuangan, 2 hari untuk pemasaran, ya hari ketiganya untuk belajar strategi operasional dan lain. Itu emang butuh sekali waktu, dan mungkin next kita bisa kasih lagi Pak ya untuk praktek langsung gitu Bapak Ibu. Kita juga bisa bantu misal untuk foto produk dari produk-produk dari PCM Mustika Jaya. Mungkin di next kegiatan kami bisa kesini lagi untuk langsung praktek di sini lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu karena waktu yang singkat, saya rasa dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang luar biasa. Bapak sekalian, saya ambil sedikit kesimpulan saja terkait apa yang telah Ibu sampaikan, yaitu tekankan pemasaran ya. Pemasaran tidak lupa dari 4P, bahkan 7 ya, bahkan 7P ya. Kalau ini yang dianggap adalah 4P adalah bagaimana kita membangun sebuah produk ya. Produk itu dimana produk itu sangat menarik ya, memberi manfaat dan seterusnya, dan punya nilai jual yang bagus. Lalu kemudian bagaimana kita bangun harga, terus membangun tempat, dan juga memasarkan produk yang sudah kita buat. Dan sekarang ini yang menjadi pokok daripada bagaimana kita memasarkan sebuah produk kita. Saya itu juga ada juga branding ya. Branding itu lebih pada tebar pesona ya. Kalau tadi Zendo tadi kesini tebar pesona. Jadi tebar pesona itu memperkenalkan Zendo kepada warga Muhammadiyah di Mustika Jaya. Ini sangat penting sekali, sehingga hal ini bisa menjadi dampak positif terhadap kita semuanya sebagai calon customernya yang nantinya akan membeli atau yang akan menjadi pelanggan daripada produk yang masyarakat oleh customer. Maka ada semacam memperkenalkan produk dengan storytelling ya. Jadi memperkenalkan produk itu bagaimana orang akan tahu apa produk kita. Lalu kemudian ketika udah tahu maka akan aware ya, Lalu kemudian nantinya juga akan mempertimbangkan pakai Zendo itu enak gak sih, nyaman gak sih, lalu kemudian aman gak, dan seterusnya. Di wilayah Mustika Jaya. Demikian Bapak sekalian terkait dengan pelatihan UKM dan bisnis syariah yang dilakukan oleh Ibu Dr. Sofi Islamati Rahayu dan Ibu Penny Rahma Fadilah, dan Bapak Dr. Agus Amin Mansur SMI, dan juga dari Ibu Intan Tri Anissa SMSI. Saya selaku moderator, mohon maaf lahir batin kalau ada salah, dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.